Selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan daring kita yang pertama pada tanggal 20 Maret 2020. Sebelum kita masuk ke perkuliahan daring kita yang pertama, saya akan memberikan 3 aturan yang harus Anda taati. Yang pertama, Anda harus mengisi absen Anda yang sudah saya berikan di Google Form, linknya tersedia. Yang kedua, Anda harus menyaksikan video ini sampai selesai. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah Anda mengerti atau tidak, akan saya berikan tugas kepada Anda dan Anda harus mengumpulkannya sebelum waktu yang ditentukan. Oke? Selamat datang di perkuliahan daring kita yang pertama. Untuk kelas komputasi numerik, kita akan membahas sistem persamaan linear. Sebelumnya saya ingatkan kembali, absen yang saya buat dalam Google Form wajib Anda isi sebelum pukul 10.30. Untuk capaian pembelajaran pada perkuliahan online kita yang pertama ini, yaitu Anda semua wajib bisa menjelaskan konsep dasar komputasi numerik dalam sistem persamaan linear. Oke, jadi akan saya jelaskan bagaimana sistem persamaan linear itu. Untuk sistem persamaan linear, kita akan membahas apa definisinya, lalu sistem 2x2, lalu bagaimana sistem ekuivalennya, lalu bagaimana jika dia n kali n, lalu kita akan membahas bagaimana bentuk eselon baris. Jadi untuk tahap sekarang, kita hanya mengenal dasar-dasarnya dahulu. Oke, kenapa harus kita pelajari ini? Karena biasanya banyak masalah yang wajib diperlukan untuk diselesaikan. Bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear. Contohnya seperti perdagangan, ekonomi, sosiologi, demografi, ekologi, dan seterusnya sampai teknik juga. Salah satu masalah yang bisa saya berikan contoh seperti perdagangan. Jika Anda membeli 2 apel dengan 3 jeruk dengan nilai kita bilang 10.000 misalnya. Ternyata ada orang yang membeli 1 apel, 1 jeruk dengan harga 5.000. Dari situ bisa kita lihat berapa nilai apel sebenarnya, berapa nilai jeruk sebenarnya. Begitu juga untuk misalnya teknik. Untuk resistor pertama dan resistor kedua, saya contohkan di teknik elektro. Jadi yang berpengaruh nanti adalah koefisien terhadap variabel-variabelnya. Oke, akan saya sistem persamaan linear. Bentuk umumnya bisa Anda lihat. Bentuk umum untuk sistem persamaan linear adalah A11X1 dan seterusnya, dan memiliki lebih dari 1 baris. Perhatikan di sini ya, kalau ditanya persamaan linear hanya 1. Kalau dibilang sistem persamaan linear, kumpulan dari beberapa persamaan linear. Jadi kalau dikatakan sistem persamaan linear, ingat saja, beberapa persamaan linear yang dikumpulkan menjadi beberapa baris. Oke, dan ingat, kalau dikatakan linear, tidak boleh variabelnya berpangkat selain 1. Ini pangkatnya 1, pangkat 1, pangkat 1, dan seterusnya. Oke, dan ingat di sini koefisien ada A1, A2 untuk persamaan linear, sedangkan sistem persamaan linear karena kita meninjau dari kolom dan baris, bisa kita tulis A11, A12, A13, dan seterusnya. Oke. Untuk sistem 2x2, kalau tadi kita belajar bagaimana untuk yang n,
Sekarang kita akan lihat sistem 2 kali 2. Ini bentuk umumnya. Perhatikan, apa yang dua? Duanya itu adalah hanya dua variabel, yaitu X1 dan X2. Oke. Apalagi yang dua? Barisnya. Barisnya hanya dua. Ini baris pertama. Baris pertama, ini baris kedua. Perhatikan di sini. Jadi, bagaimana menyelesaikannya? Ingat waktu SMA, Anda diajarkan metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi. Oke. Ini saya berikan contoh. Ini ada X1 tambah X2 sama dengan 5. X1 kurang X2 sama dengan 7. Lalu saya buat lagi ada X1 tambah X2 sama dengan 5. Lalu X1 tambah X2 sama dengan 7. Yang mana ada hasilnya? Oke. Jika Anda menjawab yang pertama, artinya Anda sudah paham bagaimana sifat-sifatnya. Perhatikan di sini. Ini disebut konsisten. Kenapa? Karena kita memiliki minimal ada satu solusinya. Bisa Anda cari solusinya? Bisa ya? Lalu, ini disebut tidak konsisten. Kenapa? Apakah bisa Anda cari hasilnya? Tidak. Dia tidak konsisten. Kenapa? Karena X1 tambah X2 terkadang 5, X1 dan terkadang sama dengan 7. Jadi dia tidak memiliki solusi untuk penyelesaiannya. Bisa di sini? Di sini himpunan penyelesaiannya X1 adalah 6, X2 adalah minus 1. Benar ya? Bisa? Perhatikan di sini. Sedangkan untuk sistem 2 kali 2 yang tak konsisten, dia tidak memiliki himpunan penyelesaian. Bisa sampai sini? Oke. Kenapa tidak memiliki himpunan penyelesaian? Coba Anda gunakan metode substitusi, eliminasi, ataupun grafik yang sudah pernah diajarkan kepada Anda. Apakah Anda mendapatkan hasilnya? Oke, sekarang saya akan masuk ke latihan untuk Anda. Coba Anda kerjakan di selembar kertas. Perhatikan di sini. Di sini ada dua soal. 2x1 tambah x2 sama dengan 7. X1 kurang x2 sama dengan 8. Lalu 2x1 tambah 6x2 sama dengan 8. X1 tambah 3x2 sama dengan 7. Yang mana yang ada hasilnya dan yang mana tidak ada hasilnya. Yang mana konsisten dan yang mana tidak konsisten. Saya beri waktu 30 detik dari sekarang. Anda tulis di selembar kertas dan itu Anda akan upload di tugas nanti. Oke. Saya berikan waktu. Ya, perhatikan. Untuk yang pertama, bentuknya konsisten. Kenapa? Karena memiliki himpunan penyelesaian, yaitu 5 dan minus 3. Bentuk kedua, tak konsisten. Kenapa? Karena tidak memiliki himpunan penyelesaian. Untuk latihan sistem 2 kali 2, setelah Anda tulis kembali di selembar kertas, coba Anda cari lagi contoh yang konsisten dan tak konsisten. Anda tulis kembali, dan itu untuk soal nomor 2. Ingat ya, soal nomor 1 Anda tulis ini kembali. Soal nomor 2 Anda cari sendiri. Jadi dilarang sama. Bagaimana yang konsisten dan bagaimana yang tak konsisten. Oke. Kita masuk ke sistem ekuivalen. Kita masuk ke definisi pertama. Dua sistem persamaan yang menggunakan variabel-variabel yang sama dikatakan ekuivalen jika kedua sistem itu memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Ingat di sini, kedua sistem itu memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Himpunan penyelesaian
yang sama baru dikatakan ekivalen. Oke, saya akan memberikan contoh sistem ekivalen itu yang bagaimana. Perhatikan di sini. Akan saya berikan 3 persamaan linear dengan 2 variabel untuk suatu sistem ya. Oke, di sini ada lagi 3x1 kurang x2 sama dengan 2, 4x1 tambah 2 sama dengan 6, dan seterusnya. Apakah ini ekivalen? Perhatikan tadi. Apa katanya ekivalen? Memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Apakah ini ekivalen? Oke, ini ekivalen. Benar ya? Karena pasti memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Perhatikan di sini. Di sini hanya saya balikan bentuk barisnya. Oke, saya tidak mengubah nilai-nilainya. Saya berikan lagi contohnya. Oke, ini ada x1 tambah 2x2 sama dengan 4. Lalu 6x1 kurang 2x2 sama dengan 4. Lalu di sini ada 2x1 tambah 4x2 sama dengan 8. Dan 3x1 kurang x2 sama dengan 2. Apakah ini ekivalen? Oke. Perhatikan, ini ekivalen. Kenapa? Berapa himpunan penyelesaiannya? Perhatikan di sini. Jika kita lihat himpunan penyelesaiannya, aslinya dia sama. Lihat baris pertama pada bentuk yang pertama, ini akan saya tunjukkan, ini hanya dikalikan 2, mendapatkan 2x1 tambah 4x2 sama dengan 8. Ini cukup dikali 2. Begitu juga untuk yang kedua. Baris yang kedua, 6x1 kurang 2x2 sama dengan 4, cukup dibagi dengan 2. Oke. Karena aslinya mereka hanya terlibat pada suatu rasio, maka hasilnya pasti sama. Oke. Kalau tidak percaya, coba Anda buktikan sendiri. Oke, sebelum kita masuk, untuk soal nomor 3, Anda harus mencari bentuk yang ekivalen dan yang bentuk tidak ekivalen. Oke, itu Anda tulis sendiri. Terserah bagaimana bentuknya, yang pasti jangan sama dengan kawan Anda. Saya masuk ke sistem N kali N, sama dengan bentuk sistem yang pertama. Ini bentuk umumnya ya. Ini bentuk umumnya. Sebanyak N kali N. Kalau dikatakan N kali N, pasti bentuknya persegi. Banyak variabelnya sama dengan banyak barisnya. Oke, kita masuk ke definisi yang kedua. Suatu sistem dikatakan memiliki bentuk segitiga jika koefisien K kurang 1 variabel yang pertama dalam persamaan ke K semuanya 0, dan koefisien dari XK adalah bukan 0. Jadi perhatikan kurang lebih seperti ini. Saya gambar matriksnya. Oke, ini memiliki nilai. Oke, sedangkan untuk sebelah kiri bawah itu nilainya ini 0. Ini 0 semua entry-nya. Oke, dan ini kita bilang diagonalnya. Untuk apa kita harus mengubah dalam bentuk segitiga? Untuk mendapatkan hasil yang sederhana mungkin. Saya berikan contoh N kali N. Oke, di sini ada sistem N kali N. N yaitu 3, jadi sistemnya 3 variabel dan ada 3 baris, ada 3 persamaan di sini. Yang pertama harus saya lakukan, lihat baris kedua, saya kurangkan dengan 3 kali baris pertama. Jadi kurang lebih saya mau mengubah 3x1 ini dan 2x1 ini menjadi 0. Oke. Jadi saya kurangkan 3 kali baris pertama. 3x1 dikurang 3x1, 0 ya.
Ya, di sini kita lihat nolnya. Oke. Selanjutnya saya kurangkan untuk yang baris ketiga dengan 2 kali baris pertama. Sehingga mendapatkan bentuk seperti ini. Ini ada 0, dikurang X2, dikurang X3 sama dengan minus 2. Apakah ini sudah sederhana? Sudah, tapi kurang sederhana. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu membuat ini menjadi 0 juga. Tapi sebelumnya harus kita tambahkan dengan minus 1/7 kali baris kedua. Oke, kita dapat bentuk sistemnya seperti ini. Oke, apakah sudah sederhana? Sepertinya sudah. Perhatikan di sini. Min 1/7 kali X3 sama dengan minus 4/7. Maka Anda akan mendapat X3-nya sama dengan 4. Substitusi X3 ke persamaan kedua, dapat X2 sama dengan minus 2. Substitusi X1, X3 dan X2, kita dapat X1. Oke, ini operasi baris elementer. Perhatikan definisinya. Kita bisa menukarkan 2 baris. Oke, jadi antar baris bisa kita tukar. Ingat ya, baris, jangan kolom. Terus kalikan suatu baris dengan suatu bilangan real bukan 0. Ya, jangan ingat, suatu bilangan real bukan 0. Seperti yang tadi. Gantikan suatu baris dengan hasil penjumlahannya dengan kelipatan dari baris lain. Oke, bisa ya? Yang ketiga ini wajib Anda lakukan untuk operasi baris elementer. Jadi di sini ada definisinya. Untuk definisi yang ketiga, kita akan masuk ke sesi terakhir, bentuk eselon baris. Yang pertama, entry pertama wajib 1 untuk eselon baris ya. Kalau yang tadi sebelumnya kita belum mementingkan itu. Lalu yang kedua, jika baris K tidak seluruhnya mengandung 0, maka banyaknya entry 0 di bagian depan pada baris K tambah 1 harus lebih banyak dari banyaknya entry 0 di bagian depan pada baris K. Itu bentuk eselon baris. Lalu yang ketiga, jika terdapat baris-baris yang entry semuanya adalah 0, maka baris-baris ini berada di bawah baris-baris yang memiliki entry-entry bukan 0. Perhatikan, jadi jika Anda mendapat setelah udah menyelesaikan menyederhanakan seperti yang cara yang saya buat tadi, jika dapat nanti semua barisnya 0 semua, wajib Anda buat menjadi yang paling bawah. Ini saya berikan contohnya. Ini memiliki eselon baris. Nampak di sini ya. Ini syarat pertama, ini syarat kedua. Oke. Dan syarat ketiga karena tidak ada, kita pilih yang nolnya paling banyak, itu harus paling bawah. Maka dia memiliki bentuk eselon baris. Yang kedua, apakah memiliki bentuk eselon baris? Ya, memiliki. Ini 1, syarat pertama. Syarat kedua, ini 0, di bawahnya 0. Oke. Syarat yang ketiga, yang 0 paling banyak harus di bawah. Inilah yang tadi saya maksud. Jika Anda mendapatkan semua baris itu, entry-entrynya, sorry, saya ralat dikit. Ada suatu baris yang entry-entrynya 0, itu harus di bawah semua. Oke. Apakah ini memiliki bentuk eselon baris? Memenuhi syarat kedua? Ya. Syarat ketiga? Ya. Syarat pertama tidak memenuhi. Maka dia tidak memiliki bentuk eselon baris. Oke. Bagaimana supaya dia memiliki bentuk eselon baris, Pak? Ini bisa kita selesaikan dengan bentuk elementer yang tadi. Oke. Ini adalah latihannya. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Ubah dalam bentuk eselon baris. Ini sangat mudah ya. Oke. Cukup langsung. Karena ini mengandung X4 dengan X1. Itu dulu.
Perhatikan di sini, maka X1 sama dengan X4 tambah 330. Dan di sini X2 sama dengan X4 tambah 170. X3 sama dengan X4 tambah 210. Ini sangat mudah menyelesaikan ya. Bagaimana? Cukup buat ini menjadi X1 kurang X2 sama dengan, ya, berapa? 610 kurang 450? Ya, 160 ya. Oke. Ubah menjadi seperti ini. X1 kurang X2 sama dengan 160. Garis yang kedua sama juga, X2 kurang X3 sama dengan berapa? Minus 40 ya. Bisa sampai sini dan seterusnya. Maka Anda akan dapat nanti bentuknya X1 berapa? X4 tambah 330, X2 sama dengan X4 tambah 170, X3 sama dengan X4 tambah 210. Apakah ini konsisten? Ya, ini konsisten karena memiliki solusi. Berapa banyak solusinya? Tergantung nilai X4. Oke. Bisa ya? Oke, jadi kesimpulannya, nanti proses penggunaan operasi baris elementer pada suatu sistem persamaan linear yang membentuk echelon baris, kita akan namakan dengan reduksi Gauss-Jordan. Dan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Dan sampai jumpa pada pertemuan kita yang selanjutnya. Untuk tugas wajib Anda kerjakan sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Bagi yang tidak mendengar tugas yang saya berikan, mohon Anda replay ulang video ini dan segera mengumpulkan tugas yang diberikan. Oke, sekian dan terima kasih.